Tuan sudah lama tidak datang. Tuan lewat sini. Oh, pemandangannya bagus. Itu. Apa yang kamu lakukan? Nyonya turunlah. Turunlah ke sini. Minggir, apa yang kamu lihat? Aku akan menghindar dan kamu tidak akan jatuh sampai mati. Terima kasih. Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada pangeran? Wang Ya. Siapa dia? Kamu dan Suan bertemu dengan pangeran. Semoga sukses, Tuan. Istri saya ceroboh, mengganggu raja. Mohon maaf yang mulia. Istri. Hei, ini istri yang baru saja dinikahi kakak sulung saya. Sejak pertama kali bertemu Tuan Sang, ada pertanyaan yang mengganggu pikiran saya. Wanita seperti apa yang ingin dinikahi si Wuji? Lihatlah hari ini. Saya merasa lega. Hei, saya baru saja mendengar aksenmu. Bukan dari utara. Tidak, Tuan, saya dari Hangzhou. Oh, kebetulan sekali. Saya besar di Hangzhou. Saya baru datang ke Beijing beberapa tahun yang lalu. Saya masih sangat merindukan Hangzhou sekarang. Benarkah? Saya juga merindukan Hangzhou. Kamu baru saja memanjat ke atas rumah. Apa kamu sedang melihat Hangzhou? Kemarilah. Ini hal baik lain yang kamu lakukan. Bukankah ini masalah besar? Apa urusannya? Bukan karena saya tersesat. Oke, apa yang sedang kamu bicarakan? Kunci Xiang Yuan akan segera datang. Kapan itu dicuri? Tadi malam ketika dia pergi. Lihat bagaimana kakak sulung akan menghadapimu. Wanginya sangat harum. Tugas tahun ini lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya. Saya harap Auronburg bisa membantu saya. Saya tidak sanggup membayar sebanyak tahun ini. Aku tahu ini agak besar. Tapi kastil Auronmu berbeda dari yang lain. Pasty Ada K. Dangen Makinen. Kekeringan tahun ini hampir menghabiskan semua panen. Makanan yang disimpan hanya cukup untuk keluargaku makan dan minum. Si Wuji. Kamu harus tahu bahwa makanan yang aku minta darimu adalah jatah militer. Perang di utara semakin senjut sekarang. Jika kita kehabisan makanan lagi, dinasti Song akan dalam bahaya. Jika tidak ada makanan, aku Aolong tidak bisa lagi melindungi nyawa orang lain. Negara ini dan pedesaan. Kamu tahu mana yang lebih penting? Wuji tidak mengerti apa yang dikatakan pangeran, tapi aku hanya tahu bahwa orang-orang di benteng adalah keluarga. Mereka lebih penting dari apapun. Sher Wuji. Jangan ikuti aku. Kamu merusak menjaku Huanghuali 8 Immortal Stable. Si Wuji. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kali ini aku datang ke Auronburg. Aku sudah meminta izin dari ayahku. Tolong berikan belas kasihan kepada Kastil Auron. Pajak tahun depan. Kurangi 30%. Masuk ke Wuchang. Si Wuji. Kamu mengambil keuntungan dari situasi. Aku tidak berniat mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Karunia Kaisar. Aku bersyukur. Tapi aku melindungi nyawa rakyat. Aku tidak bisa mengabaikannya. Oh begitu. Aku Aolong Bao. Sekarang aku hanya bisa mengambil setengah dari jumlah yang tercatat. Setengah sisanya. Kurasa aku akan membelinya di seluruh negeri dengan harga tinggi. Aku akan segera melunasinya. Bagaimana menurutmu? Si Wuji, apa kamu tidak tahu? Ada 4 orang yang datang untuk mengumpulkan gandum kali ini. Kaisar dan para menteri, semuanya memperhatikan. Jika aku hanya membawa setengah dari makanan,
Kamu mau menempatkanku di mana? Perselisihan internal dalam keluarga kerajaan. Aku tidak pernah menanyakan. Oke, kamu tidak perlu bertanya. Sayang sekali kamu dan Zijun sudah berteman begitu lama di industri makanan. Tuan cepatlah. Ini adalah Tu Haoshan dari Jian Kiln. Lepaskan. Asalkan kamu bisa menyelesaikan ini untukku. Jangan bicara tentang rumah mewah yang rusak. Jika kamu memiliki seluruh Jian Kiln, aku akan memberikannya padamu. Aku sangat marah, aku sangat marah. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku di sini untuk mengantar makanan. Pengiriman makanan. Bagaimana kalau kamu membantuku? Apakah ini Nyonya Shi? Ya, Yang Mulia, tolong undang Nyonya Shi masuk. Tunggu. Apa ini? Pangeran tidak makan apapun saat makan malam tadi. Mungkin aku tidak terbiasa dengan makanan utara. Jadi aku membuatkanmu beberapa masakan Hangzhou. Hehe, datang dan duduklah. Ini benar-benar rasa rumah. Bubur ini rasanya sangat istimewa. Min Min memperhatikan bahwa Pangeran batu. Aku memasak bubur dengan barli dan beras ketan. Kemudian aku menambahkan bubuk lili dan poria. Bisa membersihkan paru-paru dan meredakan batuk. Batuk adalah masalah lama. Keadaan tidak baik sejak aku tiba di utara. Tapi aku tidak menyangka Aolong Bao memiliki koki yang begitu terampil. Ini yang dilakukan wanita itu sendiri. Terima kasih atas pujiannya, Tuan. Tuan, silakan nikmati perlahan. Mini pamit dulu. Hei, tidak usah buru-buru. Duduklah dan bicaralah denganku. Ketika kamu datang, apakah pohon willow di tepi danau barat masih hijau? Ya, masih hijau. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali aku kembali ke Hangzhou. Ini urusan istana. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Dan kamu mengapa meninggalkan kampung halaman lagi? Menikah jauh-jauh ke Auron Castle. Apakah kamu melakukan ini untuk Si Wuji? Ini perintah orang tuaku. Tidak boleh dilanggar. Kalau begitu, kamu dan Si Wuji tidak punya perasaan satu sama lain lagi. Lalu kamu mundur. Terima kasih, Yo He-chan. Wanita itu sudah mengundurkan diri. Bisakah aku memanggilmu Huang Er? Oh, tentu saja. Aku akan pergi sekarang, Yang Mulia. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku masih tidak bisa membiarkan Aolong Bao kehabisan makanan. Tolong beri aku beberapa hari lagi, Tuan. Aku akan segera menambah persediaan makanan dan rumput. Si Wuji. Apa yang sedang kamu pikirkan? Membangkang terhadap istana. Apa untungnya bagimu? Tidak ada niat untuk melawan siapapun. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Bukankah kamu bisa membantuku di depan ayahku? Tuan. Aku sudah banyak membantu kamu selama bertahun-tahun ini. Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu lagi. Di mana Huan Er? Aku ingin mendengar pendapatnya. Panggil Nyonya. Mini telah bertemu dengan Pangeran. Huan Er. Aku bertanya padamu. Auronburg tidak dapat menyediakan cukup makanan. Aku tidak akan bisa melaporkan kembali ke istana. Jika aku dinyatakan bersalah karena melanggar dekrit kekaisaran. Paksa Si Wuji untuk tunduk. Ambil semua makanan. Auronburg kehabisan makanan lagi. Beritahu aku apa yang harus kulakukan sekarang. Tuan, pertanyaan ini sulit untukmu jawab.
Tapi jika pangeran bersedia, aku bisa menunjukkanmu di sekitar Oronebul. Mungkin kamu bisa menemukan jawabannya sendiri. Ayo pergi. Jika ada orang di sini yang kelaparan, wanita cantik akan sangat sedih. Percayalah pada pangeran, kamu tidak tega melihat rakyatmu menderita goncangan. Tapi sekarang pertarungan di istana sangat sengit. Jika aku tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan ayahku kali ini, coba bandingkan dengan ketiga saudara itu. Sudah waktunya. Tuan, Huir berani bertanya padamu sesuatu. Apakah kamu bersedia menjadi pangeran yang dicintai rakyat atau menjadi kaisar yang dibenci rakyat? Meskipun kamu menjadi kaisar, tapi aku sudah dibenci seumur hidupku. Apa artinya hidup seperti itu? Kebenaran yang begitu sederhana. Kenapa baru sekarang aku mengerti? Tuan pasien punya ide. Aku tidak tahu apakah ini bisa dilakukan. Baiklah, biar aku jelaskan. Meskipun ada kekeringan parah di utara, panen makanan terganggu, tapi tidak ada masalah seperti itu di selatan. Stok makanan melimpah. Mengapa pangeran tidak memindahkan gandum dari selatan ke utara? Huan jika suatu hari aku tidak menjadi kaisar, maukah kamu pergi ke Hangzhou bersamaku? Tuan, apa yang kamu bicarakan? Pasien tidak mengerti. Lupakan saja. Aku lupa sejenak. Kamu adalah istri penyelamatku Xi Wuji. Bagaimana mungkin? Xi Wuji. Pasien telah menyelesaikan semua masalahku. Kamu tidak perlu memberikan wajah jelek itu lagi padaku. Wang Yan. Apa yang salah? Aku tidak tega melihatmu pergi. Pangeran datang dan pergi dengan bebas. Pintu kastil Oron selalu terbuka untukmu. Kamu. Cukup katakan sedikit, dan lakukan sedikit di sini. Tuan lihat. Bagaimana kamu bisa menyuap raja? Bukan menyuap. Aku melihat pangeran batuk beberapa hari ini. Aku tahu masalah lamamu kambuh lagi. Guru meminta anak buahnya untuk meresepkan obat untukmu. Beberapa madu buatan rumah. Mereka bisa melembabkan paru-paru. Tidak heran kamu begitu manis. Ternyata aku minum madu. Tapi batukku sekarang jauh lebih baik. Terutama karena yang dimasak pasien untukku tadi malam. Apa yang disebut poria kokos dan bubur lili? Ya, poria kokos dan bubur lili sangat manis. Sayang sekali aku tidak bisa meminumnya lagi. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Jika kamu ingin meminumnya di masa depan, datanglah ke kastil Auron Flower untuk membuatnya untukmu. Raja sedang pergi. Kita akan bertemu lagi. Akan ada pertemuan nanti. Hei Xi Wuji. Kirim makanan dan pakan ke ibu kota secepatnya. Tuan pergi pelan-pelan. Berhenti. Kakak, apa yang kau inginkan dariku? Apakah kau memanggil Wujie tadi? Kode yang hebat. Kalian berdua tahu kalian salah. Kalian masuk ke taman tanpa izin. Memanjat tembok. Memalukan diri di depan orang luar. Aku tidak memanjat tembok. Apakah aku harus menunggu sampai mati dan membusuk sebelum kau menemukanku? Kakak ini tidak ada hubungannya dengan kakak ipar. Ini semua kesalahan adik ketigaku. Wu Jie memberitahu kakaknya. Aku pergi ke Xiangyuan tadi malam. Kemudian dia mengikutiku. Kau bilang ini bagus. Wu Jie masih muda. Bisa dimaklumi jika membuat kesalahan. Tapi kau masih bisa menyalin status setelah menikah. Aku bilang, aku memanjat karena maksudku kau pergi ke kamar pria lain di malam hari. Makanan babi apa? Tidak setia pada istri. Aku tidak menjaga istriku. Kau ngomong kosong. Aku tidak menyangka Tuan Besar Aulong Kesel. Kepalaku penuh dengan pikiran kotor ini. Kau. Kakak pergi bekerja di kebun sayur. Beri aku waktu untuk merenung.
Kau di sini. Aku sudah menunggumu lama. Bagaimana kau tahu aku akan datang? Karena aku tahu kau pasti sedang tidak mood hari ini. Berhenti mengeluh. Kau melakukan hal hebat untuk Oronburg hari ini. Kurasa itu yang kau pikirkan. Beberapa orang tidak menghargainya. Yang lebih menjijikkan adalah dia sebenarnya memfitnah kehormatanku. Pria macam apa di dunia ini memperlakukan istrinya seperti ini? Kalau itu kamu, apakah kamu akan memarahi istrimu di depan umum karena tidak setia? Tentu tidak kan. Pangeran benar. Apa yang dia katakan? Shiwuji adalah seorang penindas. Oke kakak ipar, jangan marah dulu. Kakakku kadang-kadang agak ceroboh. Tapi kita semua keluarga. Wajar saja harus lebih sabar. Apakah dia memperlakukan saya seperti miliknya sendiri? Ayo dengarkan melodi saya. Pria bau. 3 ketua geng punya pembersihan kotoran. Kamu harus mengirimnya pulang. Tidak bisa melawan angin. Angin depan dan angin belakang. Benar-benar lancar jaya. Aduh baunya. Su Huan R. Jangan paksa saya menggunakan kartu as saya. Kakak Langgang. Saya makan terlalu banyak beberapa hari ini. Aduh perutku sakit. Berikan saja saya obat pencahar. Kamu sudah menyiram kebun sayur setiap hari belakangan ini. Bisakah kamu makan terlalu banyak? Mungkin itu batu penjuru. Ayo biar saya bantu melihat. Kakak-kakak tidak perlu. Berikan saja saya obat pencahar. Apakah ini obat sekarang? Ya terlalu banyak. Saya akan memberimu beberapa. Hei tidak perlu. Lego kakak. Hei kalau kamu taruh terlalu banyak seseorang bisa mati. Apakah ini cukup nasi? Hampir saja buka sekarang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kamu sangat menyukai adikku? Dengan anak-anak. Ketua regu yang baik lompat. Saya sedang belajar di sekolah sekarang. Kamu harus menjilat saya dan menjadi teman sekelas saya. Kakak ipar Wujian, kenapa kamu di sini? Lihat saya menipu kamu pergi ke siang waktu itu. Itu salah saya. Jadi kali ini saya khusus minta maaf kepada kamu. Oh, tidak apa-apa. Apakah kamu anak kecil? Kadang-kadang beberapa kesalahan bisa dimaafkan. Terima kasih kakak ipar. Betapa murah hatimu. Lihat kamu masih memasak. Minumlah semangkuk air ini saja. Ah, aku tidak haus lagi. Mari letakkan ini dulu di sini. Tidak, kamu harus minum semangkuk air ini. Airnya berkurang. Kamu dermawan. Lihat kamu masih memasak. Minumlah semangkuk air ini saja. Ah, aku tidak haus. Mari letakkan ini dulu di sini. Tidak, kamu harus minum semangkuk air ini. Airnya berkurang. Bukan semangkuk air ini, ada apa denganmu? Kamu menuangkan semangkuk air ini ke dalamnya. Tidak apa-apa, aku mengerti hatimu. Minum nanti saja. Bukan bubur ini. Tapi kamu tidak punya bagian dalam panci bubur tuan ketiga. Kami memberi makan anak-anak di sekolah. Bukan karena panci bubur ini tidak bisa dimakan, kenapa? Kamu kesini lagi untuk membuat masalah. Bagaimana? Hampir selesai. Enak tidak? Kalau kurang enak aku kasih lagi. Rasanya enak sekali, jadi seharusnya tidak apa-apa. Emang enak. Aduh perutku sakit.
Sakit sekali, sakit sekali. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Aduh sakit. Bagaimana ini? Bibi tolong cari dokter Leng. Oke, Aduh, perutku sakit sekali ah. Bagaimana? Perutmu masih sakit. Bagaimana? Tidak membaik. Ayo. Cepat minum obat. tuan pertama, tuan kedua. Bagaimana kabar nyonya pertama? Nyonya pertama berhenti ke kamar kecil setelah minum obat. Tapi aku masih sangat lemah. Ada yang menjaga dia sekarang. Ya Nona Wusia baru saja lewat. Kalau begitu kamu pulang dulu. Laporkan apa saja padaku. Ya? Apa yang terjadi? Pengasuh. Pengasuh. Ceritakan apa yang terjadi. Lenggang. Bilang anak-anak minum obat pencahar. Bagaimana bisa obat pencahar? Dari mana obat pencahar itu berasal? Obat pencahar itu dikeluarkan dari rumah sakitku. Siapa itu? Dimasukkan ke dalam bubur. Wujie. Bukan Wujie. Ini aku. Siapa ini? Ini istri tuan muda tertua. Istri kakak ipar. Bagaimana bisa menikah tanpa rencana? Tidak ada yang memberitahuku tentang hal sebesar ini. Ini diabetes scan oleh tuan muda tertua di Hangzhou. Terlalu terburu-buru. Bagaimana bisa pernikahan ditangani dengan tergesa-gesa? Nah, kita bicarakan ini nanti. Kamu bilang kamu memasukkan obat pencahar ke dalamnya. Ya aku terlalu ceroboh. Benar-benar terjadi. Aku yang membuat bubur. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Untungnya tidak ada yang tewas hari ini. Kalau ada yang mati, bagaimana kamu akan menanggung konsekuensinya? Anak itu tahu dosanya. Karena kamu mengakuinya. Kalau aku tidak memberimu pelajaran, jika tidak, orang akan bilang hukum keluarga si tidak cukup ketat. Ayo kita pergi ke hukum keluarga. Kakak ipar jangan. Kakak ipar dia juga minum bubur itu. Aku keracunan dan tidak bisa melawan. Dia masih sangat lemah sekarang. Kakak tolong. Kakak. Pengasuh. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Huan Er. Dia juga korban. Tidak masalah. Apakah korban benar-benar? Aku benar-benar harus berjuang. Tidak perlu berkelahi. Kalau tidak bisa pergi minggirlah. Karena dia melakukan kesalahan. Kamu harus menerima hukuman. Pergi sana. Hei Hum, aku akan memukulmu sampai mati. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Aku mencuri Lu Liang Sier. Ini bukan tentang kakak iparku. Kalau kamu punya dia pukul aku. Ujie jangan jadi kambing hitam untuk orang lain. Aku benar-benar mencurinya. Aku hanya tidak suka kakak iparku. Ingin mengusirnya. Tidak menyangka obat pencahar begitu kuat. Tidak hanya membahayakan kakak iparku. Dan membunuh anak-anak yang tidak bersalah. Tidak ada masalah besar. Benar-benar. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya. Kakak Gao bilang. Kalau mau menghukumku, hukumlah aku. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Bagaimana menanganinya? Dengarkan Ibu Susu. Bibi cari Tuan Leng untuk ambil obat. Apa yang terjadi?
Tuan kedua kemana kamu pergi? Pergi ke Tuan Leng untuk ambil obat. Tidak perlu, aku sudah bawa. Apakah kamu dapat obat dari Lenggang? Ya. Bagaimana kakak iparku? Jangan khawatir, aku di sini. Kamu pulang dulu. Oke, aku pulang dulu. Tuan, aku di sini untuk membantu. Non, silakan keluar dulu. Cerah sekali. Jangan bergerak. Apa yang salah denganmu? Kecewa. Bukan Tuan Leng yang adalah dokter ahli. Panggil Xiao Yi untuk masuk. Apakah kamu lupa bahwa aku adalah suamimu? Selain itu, aku sudah melihat banyak tubuh wanita. Minta Xiao Yi masuk, aku mau air. Kamu lihat apa? Kamu terlihat seperti wanita saat diam. Aku benar-benar berharap kamu tetap sakit seperti ini. Kamu tidak menyelamatkanku di depan perawatku tadi. Sekarang berpura-pura jadi orang baik lagi. Kalau aku menyelamatkanmu, bukan semua usahamu sia-sia. Kamu sengaja melakukannya. Itu mengerikan. Dia bahkan merencanakan melawan saudaranya sendiri. Kalau aku tidak begitu tak terbatas, bagaimana aku bisa menerimanya dengan rela? Bagaimana kamu bisa merenung dalam-dalam? Kalian semua tahu. Maka semua ini dalam perkiraanmu. Aku sudah menonton pertunjukan yang bagus. Tidak sepenuhnya tak terduga. Aku tidak berpikir. Kamu dalam kesulitan saat dibuli oleh Wu Jie, dan aku bisa menaklukkan Aolong Paku dari atas ke bawah. Ini membuat seluruh pertunjukan lebih baik. Kamu. Tapi ada satu hal yang tidak aku mengerti. Bagaimana kamu meyakinkan Pangeran Zijun? Kamu bilang aku tidak setia pada suamiku ya? Apa yang salah? Apa aku wanita seperti itu di matamu? Mengapa kamu berpikir buruk tentangku? Apa aku bagimu? Keluar dari sini. Keluar. 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 Kamu keluar. Xiuji. Kamu benar-benar tidak ingat aku. Pantatku sakit. Aduh, sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Oh kakak sakit, oh kakak. Kakak, ada apa denganmu? Kakak kedua. Mungkinkah kakak iparku tidak bisa lagi melakukannya? Kakak ipar. Aku yang menyakitimu. Kakak ipar, dia baik-baik saja. Sekarang kakakmu yang harus merawatnya. Oh, tidak apa-apa. Aku baru saja melihat wajahmu. Aku pikir, jika ipar saya benar-benar dalam masalah, maka saya tidak akan hidup. Apa yang salah denganmu sekarang? Saya sangat bodoh. Dulu saya berpikir bahwa ipar saya akan menjadi ancaman bagi Auronburg.
Siapa yang menyangka dia akan melindungi saya dengan nyawanya? Dan dia adalah gadis yang baik. Dia baik hati, bijaksana dan lembut. Dan dia begitu baik kepada semua orang di istana. Kecuali kakak. Bisa dibilang, kamu sudah sepenuhnya menerimanya sekarang. Ya, aku tidak peduli jika dia benar-benar anak sulung keluarga Su. Dia adalah iparku. Hei adik kedua, apa kamu tidak suka ipar kita? Kalau dipikir-pikir, menyukai seseorang juga merupakan beban. Apa dia baik-baik saja? Dia demam. Apa Leng GNG sudah di sini? Sudah datang. Saya sudah diberi obat juga. Tapi tetap tidak ada perubahan. Saya jarang sakit seperti ini sebelumnya. Penyakit ini sangat serius. Kamu keluar dulu. Saya akan menjaga. Huan R. Huan R, jangan pergi. Huan R, jangan pergi. Huan R, jangan pergi. Aku merindukanmu. Huan R, ibu jangan pergi ke tebing. Jangan pergi ke tebing. Ayah. Tolong biarkan bunga-bunga dan ibuku pergi. Huan R, aku tidak mau menikah dengan si Wuji. Sekretaris itu vampir. Sekretaris itu vampir. Aku adalah putrimu. Aku adalah Yang Yiliu. Aku adalah putrimu. Hanya ayahku yang mengenalku. Aku bersedia melakukan apa saja. Bersedia melakukan apa saja. Betapa banyak penderitaan dalam hatimu. Wanita macam apa kamu? Siapa apa yang sedang kamu lakukan? Aku membangunkan ayahku. Huan R. Jangan khawatir. Aku pasti akan hidup dengan baik. Shi Wuji. Ayo kuda kamu ke sini. Aku Su Huan R tidak takut dengan kekayaan dan kekuasaanmu. Chatter terluka. Turun ke sini. Maksudku, kamu sudah setengah jalan. Pergi ke kamar pria lain. Hidangan bubur apalagi yang kamu kirim? Tidak setia. Aku bukan playboy. Kamu ngomong ngawur. Tidak menyangka Tuan Besar Aulong Castle. Kepalaku penuh dengan pikiran kotor. Bukan Wuji. Ini aku. Anak itu mengaku dosanya. Masuk. Kakak kedua. Ku dengar kakak ipar sedang demam. Ya, demamnya baru saja turun. Oke, itu bagus.
Kakak kamu sudah di sini semalaman. Mungkin juga lah, pulang dan istirahat dulu. Kakak ipar aku akan merawatmu di sini. Oh oke. Kakak ipar air. Bagus. Air. Ah, pelan-pelan. Kakak ipar, semoga kamu cepat sadar. Semua orang peduli padamu. Terima kasih. Hei, kesini. Kamu sudah siap? Siap. Kita harus cepat pergi dan cepat kembali. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Jangan biarkan konservatisme menguasai. Kalian ayo. Lihat bos besar. Kalian adalah penjaga benteng Aolong. Dan meninggalkan pos kalian. Apakah kalian tahu kesalahan kalian? Bawahan tahu kesalahannya. Silakan hukum aku, Tuan Benteng. Apa yang kamu lakukan di sini? Tapi berkomunikasi dengan musuh asing. Tidak ada hal seperti itu. Big Boss, kami setia kepada Tuan Oron Katle. Dan Tuhan bisa memberitahu. Ya, saya menangnya kill hanya untuk berburu, untuk bersenang-senang. Berburu. Mengapa Anda lelah melayani di Auronburg? Tidak, blogger besar. Kami tidak akan pernah bekerja di Auronburg seumur hidup kami. Kami datang ke sini hanya untuk makan. Ya, ini hanya memberitahu saya. Kami hanya di sini untuk berburu permainan untuk Nyonya. Kami mendengar bahwa Nyonya tertua sakit dan lemah. Saya juga mendengar bahwa permainan tidak enak rasanya. Itu sebabnya. Apakah penjaga Baolombao biasa berburu permainan liar? Bagaimana jika musuh asing menyerang saat ini? Saya tahu saya salah. Saya bersedia menunggu dan berlayar kembali. Setiap orang menerima 20 tongkat militer. Ya. Hei Tuan Kastil, Anda di sini. Rebus ayam ini. Kirimkan ke semua orang. Pelindung hebat Silakan Pergi Perlahan. Oh, lihat Tuan Kastil. Oh, Tuan Kastil ini sangat baik kepada Nyonya. Ya, sangat perhatian. Non itu hebat. Dia tidak seperti itu. Sup ayam ini sangat spesial. Tentu saja. Ini adalah sup ayam hutan. Ayam liar. Saya mendengar bahwa ayam hutan lebih bergizi daripada ayam domestik. Bagaimana saya belum pernah mendengarnya? Jangan katakan itu. Kalau tidak, Anda akan mengecewakan orang lain. Pergi dan beritahu Koki nanti. Terima kasih atas kerepotannya. Bagaimana Koki bisa naik gunung untuk berburu permainan? Kalau tidak, siapa itu? Tuan Kastil. Shiwuji.
Bagaimana seorang pria bisa begitu tampan? Tapi itu seperti gunung es. Shiwuji, bisakah Anda tertawa? Apa ini? Mau lihat apa? Aku tidak bisa membaca kata-katanya, jadi aku hanya membalik-baliknya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk berterima kasih atas sup burung pegar hari ini. Selain itu, aku juga membuat beberapa camilan untukmu. Ada lagi? Tidak, kalau begitu pulanglah. Jangan lagi tanpa izinku. Jangan datang ke sini. Ayo pergi. Siapa yang mau datang? Batu besar bau dingin. Gunung es raksasa yang belum mencair selama ribuan tahun. Shiwuji lebih seperti Shitouji. Su Huan-er, kamu benar-benar bodoh. Kenapa kamu membuat camilan untuknya? Kamu seharusnya menyalakan api, bakar seluruh obor. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak. Kamu. Aku takut kamu akan semakin sakit dan mati di Aolongbao. Jadi kamu melakukan ini karena takut aku mati. Tidak perlu. Katakan padaku. Su Huan-er sangat tangguh. Penyakit dan luka kecil ini bukan apa-apa bagiku. Kamu masih punya banyak waktu untuk menyiksaku. Aku tidak akan membiarkan kamu berhasil. Dengan begitu kamu tidak perlu khawatir. Jangan khawatir, setelah aku mati, kamu tidak bisa menjelaskan ini kepada ayahmu. Jika aku tidak peduli dengan hidup atau matimu, mengapa aku harus mengungkapkannya kepada orang lain? Pangeran benar. Dia memang orang yang berdarah dingin. Pangeran berkata. Aku hanya mendengarkannya. Jika kamu sudah memberitahu Su Guangping lebih awal, kamu dan pangeran sangat cocok. Dia pasti akan menikahkanmu dengan pangeran, bukan denganku. Lagi pula ayahmu menikahkan putrinya dengan tujuan. Kamu begitu baik pada pria lain. Kenapa? Apakah kamu mencari masalah dengan suamimu? Putih, kamu menghina aku. Aku tidak akan memperhatikanmu. Menghina aku lagi dan lagi. Menghina keluargaku. Aku harus menjelaskannya dengan jelas padamu. Malam itu aku pergi mengantar makan malam untuk sang pangeran. Cuma sekadar peduli pada sesama orang kampung. Orang-orang yang meninggalkan kampung halaman. Gambaran kampung halaman. Hanya aku yang bisa mengerti dia. Dia mengerti aku. Aku nggak tahu kenapa. Dia benar-benar ingin mendengar pendapatku. Aku nggak ngerti urusan bisnis. Aku cuma bilang ke dia, kalau mau tinggal di Aalborg besar kecil, aku pasti bakal sedih banget. Mungkin kamu nggak bakal ngerti ini. Tapi aku udah selesai. Percaya atau nggak? Mau lari-lari di halaman kayak tuan rumah? Malu nggak sih?
Gantiin dia. Ini baju pria. Kenapa ada baju wanita di kamarku? Terus kamu pergi dulu bentar. Jangan intip-intip. Kenapa kamu ngintip aku ganti baju? Kamu kan istriku kok takut sama hal kayak gini. Aku demam dan lagi hujan. Dokter Leng bilang kamu harus lebih banyak kena matahari. Buang semua hal buruk di tubuhmu. Kamu nggak boleh bosan. Tinggal di sini aja sampai matahari terbenam. Oke, udah nggak usah ngomong nggak jelas. Kak Wuji. Hyuji. Oh, kakak ipar. Wuji. Kok kamu di sini? Kamu baik-baik aja kan? Aku udah jauh lebih baik. Aku dengar kakak ipar sakit. Aku bilang mau mampir lihat. Aku baik-baik aja. Itu bagus. Aku mau nanya sesuatu. Siapa cewek yang berdiri di belakang Inang itu hari itu? Maksudmu yang pakai baju hijau? Iya. Itu Xiao Qing. Siapa Xiao Qing? Xiao Qing. Anak perempuan Inang. Dia udah dari kecil. Hanya tumbuh bersama kami. Tapi hubungannya relatif asing bagi kami. Tapi aku lihat dia cukup akrab dengan kakakmu. Itu karena dia bekerja di kantor akuntansi. Dia bisa masuk ke kantor kasir. Ya, dia bisa membaca. Dia orang yang rajin dan jujur. Oh, aku ingat itu kan. Beberapa tahun lalu, Dayang melihat kakaknya belum menikah. Dia menyarankan Xiao Qing untuk diuji. Membantu keluarga Shishi melanjutkan keturunan. Tidak heran aku melihat mereka saling menggoda. Hubungan yang tidak biasa. Dan hal ini. Tapi kakakku tidak setuju. Kemudian masalah itu dibiarkan tidak terselesaikan. Dia masih bisa menahannya. Berani menolak gadis cantik seperti itu. Mungkin karena dia punya M. Asian Mei saat itu. M. Asian Mei. Siapa M. Asian Mei? M. Asian Mei adalah orang kepercayaan kakak tertua. Dia dulunya seorang pelacur. Berapa banyak wanita yang dia miliki? Tolong jelaskan dengan jelas apa maksudmu. Oh, sudah hilang. Tidak ada yang tersisa. Kak, itu semua sudah berlalu. Kakak ipar kamu tidak akan peduli dengan hal-hal ini kan? Aku peduli. Oh, kakak ipar. Jangan bilang ke kakakmu. Aku mengatakan hal-hal ini. Kakak ipar jangan marah. Aku pergi. Hyuji. Ayo. Anggur hari ini adalah untuk menyambut ibumu. Mari kita doakan ibumu sehat selalu. Awet muda. Terima kasih. Oh, terima kasih. Uheng, dia sudah pandai bicara sejak kecil. Yang paling populer. Kamu suka pengasuh tapi kakak keduaku tidak. Kami suka. Dalam sekejap, kalian semua sudah besar sekarang. Aku ingat saat pertama kali datang ke restoran. Wuji masih bayi. Lalu ada yang tak berjejak, tak terbatas sempurna. Oh, kalian satu persatu. Aku membisarkan mereka sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata kalian sudah besar. Aku juga sudah tua. Nani, kamu tidak tua. Kamu akan selalu menjadi yang cantik dan lembut di hati kami. Itu pengasuh. Lihat, kakakmu akan menikah. Bisakah seorang pengasuh tetap muda? Tapi, Tuan Oron Castle menikah. Kamu tidak bisa melakukannya dengan sembarangan. Nona Su, kamu datang dari jauh ke Aolong Castle kami. Kamu tidak familiar. Aku ingin menikahi Tuan Oron Castle. Dia akan menjadi nyonya rumah kami di masa depan. Aku pikir kamu belum siap. Pengasuh, Maksudmu beri dia waktu. biarkan dia familiar. Tidak terlambat untuk mengadakan pesta ketika dia siap.
Wuji, apakah kamu setuju dengan saran pengasuh? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Hanya 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, Nona Su belum menjadi istrimu. Tentu saja 3 bulan kemudian. Apa yang berubah? Bagaimana kalian berdua bisa membatalkannya dengan mudah? Nona Su, bagaimana perasaanmu? Tentu saja aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Lihat, ada ribuan orang di Auronburg. Tidak mudah bagimu menjadi nyonya rumah. Di mana ini Shijiamen? Bagaimana jika kamu dalam 3 bulan ini tidak bisa menanggung tanggung jawab sebagai nyonya rumah? Maka kamu harus kembali ke kampung halamanmu dan mencari pasangan yang lebih baik. Nona Su, apakah kamu setuju? Runiang. Aku setuju. Sejak Nona Su setuju, yang lain tidak punya pendapat. Ayo, 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 ayo. Mari kita minum. Kamu di sini. Katamu. Mengapa pengasuh itu melakukan itu? Kamu khawatir pengasuhmu tidak menyukaimu. Bukankah menunda pernikahan itu hal yang baik? Kamu bisa memilih lagi. Bagaimana pendapatmu tentang kakakku? Kamu suka kakakku kan? Bagaimana mungkin aku menyukainya? Mereka jahat. Aku tidak salah padaku. Dia selalu baik padaku. Apa kamu takut aku akan mati di Wolongbao? Dan pengasuh itu menunda pernikahan. Bukankah ini juga tidak menentang? Aku rasa dia tidak ingin menikahiku. Ada begitu banyak wanita di sekitarnya. Lagi pula dia tidak kekurangan wanita di sekitarnya. Lalu mengapa kamu begitu tidak bahagia? Aku merasa kasihan pada ayahku Kapten Ye. Jika dia tidak bisa menjadi nyonya rumah, konspirasi Su Guangping akan sulit terwujud. Jadi dia khawatir. Tapi ini juga baik. Dia tidak perlu menanggung beban yang begitu berat. Aku bisa menjadi wanita biasa. Pernahkah kamu berpikir, jika kamu tidak menjadi nyonya Aolong Keso, kamu tidak akan memiliki tekanan sebanyak itu? Meninggalkan Auronburg, hidup akan lebih mudah memang. Tidak perlu menghadapi gunung es besar itu sepanjang hari. Jadi kamu seharusnya bahagia saat ini. Benarkah? Benar. Kalau begitu, apakah tidak pantas bagiku memanggilmu kakak ipar mulai sekarang? Ya, itu tidak pantas. Aku lebih tua darimu. Aku akan memintamu untuk mengganti seseorang mulai sekarang. Ya, baiklah. Bungkus yang lain. Mungkin pernikahan itu ditunda. Itu belum tentu hal yang buruk. Aku juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berpikir matang-matang. Apa perasaanku padanya? Kakak. Ayo, ayo, ayo. Sudah lama kita tidak minum bersama. Cepat. Ayo. Mengapa kita minum anggur ini hari ini? Hei, apa kita perlu alasan untuk minum? Bersulang. Minum dan menyanyi. Geometri kehidupan. Seperti embun pagi. Hari-hari lalu penuh dengan penderitaan. Kamu sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Apakah ada? Mungkin karena aku baru saja mengobrol dengan pasien di pavilion di tengah danau. Bersukacitalah saja. Huan Er. Apa yang terjadi? Apakah kamu keberatan jika aku mengganti namaku?
Aku baru saja bertanya padanya. Dia tidak berbeda. Dia bukan istrimu sekarang. Tidak pantas lagi untuk berkencan dengan saudara iparku. Kakak, apakah menurutmu orang ini selalu berubah? Beberapa kebenaran yang aku percayai sebelumnya. Ketika kamu bertemu seseorang atau sesuatu, akan ada perubahan. Kakak, bagaimana pendapatmu tentang pasien itu? Bagaimana menurutmu? Pengasuh menunda pernikahan. Mengapa kamu tidak keberatan? Aku punya pemikiranku sendiri.